Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava Walat. Nah, kali ini kembali lagi di edisi sering sharing. Sudah lama sekali tidak menggunakan konten ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman belum lihat, bisa nonton di Instagramnya @dava_daw ya teman-teman. Nah, kali ini bercerita terkait apa yang kamu sukai atau fandom apa yang sedang kamu gandrungi saat ini. Nah, karena sebenarnya aku kan bukan orang yang tipikal suka banget kan sama salah satu hal sesuatu kayak ngefan ke orang atau ngefan ke suatu barang atau apapun, karena memang pada dasarnya aku memang suka apa yang memang benar-benar aku suka, itu enggak yang terlalu segmented gitu. Jadi aku kalau misalnya suka A, suka B, suka C, aku bakalan suka dengan sama rata. Jadi nggak ada yang salah satu bakalan aku fokusin gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya ngefans, bisa dikatakan fans karbitan ya kayaknya. Nah, cuman kali ini ada salah satu public figure atau mungkin bisa dikenal dengan influencer ya teman-teman. Influencer salah satu otomotif yang akhir-akhir ini aku suka banget buat nonton dan ikutin dari setiap saat. Dan kebetulan aku udah ngikutinnya cukup lama, dari zaman aku masih SMA deh kayaknya ya. Dan sekarang aku sudah kuliah semester 7, berarti udah dari tahun 2017-an mungkin, kayaknya berarti udah berapa tahun tuh? 2, 4, 6 tahun aku ngikutin salah satu public figure ini. Dan aku suka banget sama konten yang disajikan sama dia. Nah, siapakah itu? Bisa kita ketahui yaitu adalah Garasi Drift. Garasi Drift ini channel yang berisikan dua tokoh, yaitu dua saudara laki-laki yang bernama Dipo dan Ziko. Nah, mereka di sini menyajikan konten otomotif yang berbau dengan olahraga atau mungkin bisa dikatakan atlet drifter, yaitu mereka memang salah dua atlet drifter yang terkenal yang ada di Indonesia. Dan aku suka banget, dan dia nggak hanya bahas terkait drift, dia juga membawa budaya drift dan mengangkat nama drift di Indonesia yang awalnya bisa dikatakan diremehkan dan juga nggak banyak orang yang suka, dan bener-bener lingkupnya komunitasnya kecil banget lah. Tapi karena adanya hadirnya dua konten kreator ini akhirnya membuat mereka sekarang udah mulai banyak banget orang yang minat untuk terjun di dunia drifting. Dan juga budaya-budaya JDM atau Japanese Domestic Market, mobil-mobil yang berbau JDM udah mulai banyak orang yang suka juga gara-gara adanya konten Garasi Drift ini. Memang pada dasarnya aku suka banget sama otomotif, dan juga memang aku orangnya JDM banget daripada Eropa. Bisa diketahui kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa bedanya JDM dan Eropa. Kalau JDM itu biasanya cenderung orang yang suka mobilnya itu memang hanya Japanese Domestic Market ya, sesuai namanya, hanya di negara Jepang aja, negara mobil yang dibuat di negara tersebut. Sedangkan kan kalau Eropa kan bisa macam-macam, bisa ada yang dari Jerman, dari Italia, dari mana lagi, dari Inggris. Dan entah kenapa, walaupun memang mobil-mobil yang dari Eropa itu kesannya lebih premium, lebih high class gitu, tapi kalau misalnya ngeliat mobil JDM itu rasanya bawanya kayak punya culture gitu, culture sendiri. Kalau katanya orang-orang sekarang itu culture ya. Kalau ngomongin kayak culture-nya Japan sendiri, kayak teman-teman mungkin udah pada tahu sekarang di sosial media banyak banget orang kayak bikin story kayak kalau misalnya liburanlah ke Jepang gitu, kayak datanglah ke Jepang karena surganya tempat hiburan, apalagi buat orang-orang yang suka otomotif itu. Karena kembali lagi ke Garasi Drift, karena ya itu Garasi Drift juga sudah membawa nama drifting ke Indonesia, membuat aku suka banget sama konten-konten yang dihasilkan sama dia. Dan juga di sini bisa kita ketahui ya bahwa bisa dikatakan drifting untuk saat ini kan bisa dibilang dulunya itu liar ya, belum ada wadahnya, belum ada tracknya gitu kayak sekarang. Jadi ceritanya dulunya itu kayak Garasi Drift itu masih
banyak orang-orang yang harus drifting itu secara liar di jalan raya, walaupun sekarang itu udah ada tracknya ya, jadi udah nggak relate lah sekarang. Kalau misalnya kalian mau drift ya harus ke track aja, jangan di jalan raya, karena itu bukan hal yang baik dan memang jalan umum bukan diperuntukkan untuk drifting, dan hal tersebut bisa membahayakan orang lain juga. Selain itu, selain dia juga berkelut di drifting, aku juga suka sama cara dia membawakan konten gitu ya. Kayak bisa kalian lihat sendiri cara dia mempreset sinematiknya, terus audio, visual dan lain-lain, bener-bener another level lah daripada konten kreator otomotif yang ada di Indonesia ini. Kalau bisa dikatakan bisa paling niat lah bisa dilihat ya. Kayak dari segi editingnya dan lain-lain itu udah bukan kelasnya buat YouTuber lokal lagi lah kayaknya. Udah memang di luar sana udah banyak yang modelannya kayak gitu, tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya hanya beberapa saja sih dan bisa dihitung lah. Dan kalau di otomotif kayaknya cuman Garasi Drift aja yang kayak gitu, dan aku suka banget cara pembawanya. Jadi kayak kesan kerennya, kesan seru untuk lihat videonya itu terbawa banget lah. Jadi kayak itu bisa membuatku tanpa terkecuali lah kenapa aku bisa suka Garasi Drift gitu. Mobil-mobil yang dimilikinya juga ya bisa dikatakan mobil-mobil yang langka dan rare banget dan keren-keren lah. Mungkin ya ini bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu sih yang bisa tahu ya, yang memang suka banget sama JDM ya. Jadi yang bisa kalian ketahui untuk saat ini mobil yang dimilikinya kan ada S15 yang dari dulu sampai sekarang menjadi ikoniknya Garasi Drift gitu. Nissan S15, Silvia S15, dan mereka memang salah dua yang memiliki Silvia paling banyak sih di Indonesia ini kayaknya ya, daripada yang lain-lainnya. Kayak si Dipo-nya sendiri juga punya dengan body kit Liberty Walk yang kemarin barusan collab sama salah satu body kit terkenal dari Jepang. Dan dengan Zico yang sekarang sudah asalnya udah ganti si body kitnya, sekarang apa ya namanya kalau nggak salah. Body kitnya dulunya kan Rocket Bunny, sekarang udah ganti, cuman aku lupa namanya apa. Cuman tetap aja keren banget sih. Kayak hal tersebut yang bikin kenapa JDM itu punya seni. Walaupun memang mobil-mobil Eropa ya juga bisa sih pasangan body kit dan lain-lain seperti itu. Cuman yang membawa awal pula adanya modifikasi yang keren-keren, terus culture banget, itu semua dari Jepang lah. Kayak mempengaruhi segala culturean otomotif inilah kalau kataku. Makanya kenapa kalau aku bisa dibilang kenapa suka banget sama JDM ya karena culture yang mereka bawa itu memang bener-bener keren banget, apalagi di dunia otomotif. Dan kalian kan juga udah tahu kan semua legenda-legenda otomotif kayak yang dari drifting itu darinya Jepang gitu, drifting dan lain-lain juga dari Jepang juga. Karena itu selain itu juga kayak sekarang pun kayak mereka juga udah mulai merambah gak hanya fokus ke drifting aja. Jadi mereka juga suka berbagi video untuk membahas terkait otomotif yang mungkin lagi berkaitan sama Jepang, tapi sekarang ya juga udah mulai masuk ke otomotif yang mungkin bisa mereka bilang ini adalah modifikasi garasi drift banget. Nah itu biasanya aku suka banget kalau misalnya dia udah mulai bahas kayak terkait mobil-mobil yang mereka review, dan rata-rata mobil yang mereka review itu membuatku rasanya termotivasi untuk pingin punya gitu loh. Kayak mungkin ada beberapa seperti Nissan Skyline R34, walaupun mereka juga punya tapi yang versi R34-nya, cuman itu udah keren banget. Dan juga ada apa lagi ya, Supra, MK3, MK4, MK2, RX7, apalagi yang kemarin RX7-nya Arif Muhammad itu dengan body kit Liberty Walk-nya juga keren banget. Gak tahu kalau misalnya aku nanti kedepannya mau terjun di segmen apa, mungkin aku bakalan terjun ke segmen otomotif, dan aku sangat suka kalau misalnya aku bekerja di bidang tersebut gitu. Kalau misalnya diberi kesempatan untuk bertemu sama salah dua mereka, Zico dan Dipo, apa yang pengen aku wujudkan? Mungkin aku pengen ngerasain taxi drift bareng mereka berdua, kayak feel-nya drifting bersama mereka rasanya gimana. Dan apalagi kayak mereka sudah berkali-kali ikut IDS series dan berbagai perlombaan turnamen dengan berbagai prestasi yang didapatkan, itu bakalan kayak suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan ya. Itu udah bukan suatu keraguan sih buat seseorang kayak gak tahu garasi drift kalau misalnya seneng drifting ya. Apalagi sekarang juga dulunya yang awalnya kebanyakan drifter itu hanya laki-laki, sekarang juga udah mulai banyak drifter wanita juga. Cuman
Cuman ya nggak tahu ya, mungkin salah satunya ada pengaruh juga dari si garasi drift ini juga sih sebenarnya. Oh iya, apa yang membuat aku lebih suka garasi drift dibandingkan dengan kompetitor atau mungkin konten kreator lainnya ya? Ya mungkin seperti yang tadi udah aku sampaikan di awal, dari segi editing dan pengemasan videonya. Lalu yang kedua kayak mereka punya ciri khas sendiri dalam dunia otomotif ya, culture Jepang dan lain-lain. Dan mereka memang benar-benar bawain nama banget sih untuk Indonesia. Kayak mereka sudah berkali-kali juga untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan semua orang itu belum bisa untuk terjun di hal tersebut, tapi Garasi Drift sudah bisa mewujudkannya dan orang-orang sekarang juga udah bisa mendapatkannya seperti drifting dan lain-lain. Dulunya orang kalau misalnya mau drifting harus benar-benar susah banget, apalagi sekarang udah mudah dengan teknologi, sudah ada simulator, sudah ada beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan kamu bisa drifting tanpa harus ke lapangan lah, anggapannya kayak gitu. Kayak walaupun memang hal tersebut bisa dikatakan karena ada dampaknya teknologi juga ya, apalagi Garasi Drift sekarang ini udah benar-benar berkembang banget. Dan mereka keren banget sih dengan bermodal hanya ya sesuai namanya Garasi Drift. Awal mula dia mereka berkarir di mana hanya bermodal satu garasi kecil dengan 2 mobil yang memang pada saat itu mereka kontenin untuk kebutuhan pribadi, tapi ternyata malah membawa nama drifting ke Indonesia. Dan hal tersebut semakin berkembang dari tahun ke tahun, dan bahkan mereka bisa kolaborasi dengan berbagai merek atau brand otomotif dari Jepang untuk ke Indonesia. Itu suatu hal yang kayak another level gitu kerennya. Dan mungkin bisa dikatakan gak setiap orang bisa ngerasain lah ya, mungkin ini memang segmented ya, namanya juga fandom kan pasti ya segmennya nggak ke semua orang, pasti hanya orang-orang tertentu toh. Karena ya aku suka otomotif dan otomotif ada di dalam diriku, simpelnya seperti itulah. Dan aku senang banget, dan walaupun aku belum bisa mencapai semua keinginanku saat ini, mungkin kedepannya aku harap aku bisa sekeren Garasi Drift, bahkan bisa lebih dari itu. Dan kesenangan tersendiri untuk diriku yang dari dulu memang suka banget sama dunia otomotif. Aku suka banget kayak ngikutin konten-konten mereka karena aku suka menikmati video-video yang mereka sajikan, dan itu bisa dikatakan salah satu beberapa kadangkala menjadi inspirasiku. Kayak aku kalau misalnya ngeliat video mereka, cara mereka editingnya, transisi dan lain-lain, itu benar-benar kayak keren banget sih. Dan walaupun itu bukan hal yang simple lah, walaupun mungkin bisa dikatakan semua orang kayak ngeremehin kalau dalam konten kreator ya, dan banyak juga kan di Indonesia ini kurang ngehargain seni dalam berkonten gitu. Kadang-kala mereka kayak ya udah modal take, ya mungkin kayak video ini modal take, cut to cut, selesai. Dan kalau Garasi Drift ini kayak memang dia benar-benar mungkin bisa dikatakan ada skripnya, ada penataannya lah, kayak ada penataannya tersendiri untuk bagaimana scene-scene yang bakal disajiin. Dan kataku itu udah another level lah untuk seseorang konten kreator, dan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman konten kreator sekarang. Memang semua perlu proses, dan memang tidak semudah itu juga untuk bisa sekeren mereka dalam konten ataupun editing dan video lain-lainnya. Cuman jadi ada seni tersendiri lah dalam berkonten kreator selain dalam hal otomotif dan juga drifting gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sharing terkait Garasi Drift. Stay tune untuk konten-konten sharing selanjutnya. Mungkin ini adalah konten kreator mungkin ini adalah konten yang hanya terjadi atau muncul satu dari sekian abad karena menunggu adanya penugasan. Dan semoga kedepannya bisa konsisten, itu aja sih. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dava signing out. Bye bye.